Batas negeri adalah wajah negara, wilayah di mana kebanggaan, kedaulatan, serta kewibawaan bangsa dan daerah bertumpu. Generasi-generasi bangsa yang ada di wilayah perbatasan menjadi tumpuan harapan masa depan. Pada merekalah amanah menjaga negeri ini dititipkan. COVID-19 meluluh lantakan hampir semua sendi kehidupan. Persebaran virus yang berasal dari Wuhan, Tiongkok cukup meluas dan tersebar hampir di semua belahan dunia, termasuk Indonesia, termasuk Nusa Tenggara Timur, khususnya Kabupaten Belu. Halilulik, sebuah daerah di Kabupaten Belu, tidak luput dari ancaman persebaran COVID-19. Kurang lebih 2 tahun semua aktivitas masyarakat berhenti, termasuk aktivitas belajar mengajar. Semua orang dibatasi aktivitas di luar rumahnya. Anak-anak belajar dari rumah dengan dibantu orang tua. Hal ini tentu berpengaruh pada progres dan efektivitas belajar mengajar. Saat itu, ada seorang yang prihatin akan kondisi tersebut. Ia adalah Kapten Infanteri Jemri Everson Mamengo. Pada saat itu, ia menjabat sebagai Danramil 160506 Halilulik. Keprihatinan ini bermula ketika melihat anak-anak di sekitar kantornya, Koramil 160506, tidak sekolah. Saat membangun komunikasi dengan anak-anak itu, ia dapati cukup banyak anak-anak yang tidak lancar membaca. Bahkan ada yang belum bisa membaca sama sekali, padahal sudah duduk di bangku kelas 6 SD. Dari situ, ia pun memikirkan bagaimana cara untuk dapat membantu anak-anak ini. Awal mulanya saya membentuk sanggar belajar di Koramil 160506 Halulik. Karena apa? Pandemi COVID-19, di mana anak-anak waktu itu semua tidak bersekolah karena COVID. Dari situ saya belajar bahwa saya melihat anak-anak ini kok banyak nganggur di rumah. Karena banyak nganggur di rumah, sore-sore saya sering ke rumah-rumah masyarakat. Kenapa tidak sekolah? Oh, kena COVID Pak, jadi tidak ke sekolah. Saya coba-coba, salah satu anak, bisa baca tidak? Baca nama bisa. Ternyata tidak bisa baca. Kelas berapa? Kelas 4. Waduh, dari situ tergerak hati saya. Akhirnya saya kumpul pertama 10 orang sampai 20 orang dan mulai mengajar. Ajaran pertama yang saya buat hanya membaca. Hanya membaca. Pola yang saya bangun dalam sanggar belajar, yang pertama hari Senin. Waktu itu Senin khusus untuk apa? Belajar firman Tuhan. Hari Selasa membaca, hari Kamis matematika,
hari Sabtu pelajaran umum. Dulu saya belajar tentang IPA, IPS semua kami ajar. Semakin banyak antusias anak-anak sehingga saya kewalahan dalam mengajar, saya panggil teman-teman mahasiswa yang nganggur bantu saya. Pola pendekatan yang dilakukan adalah dengan mengajak anak-anak belajar di Koramil tempat ia bertugas. Hari Senin, anak-anak diajarkan tentang firman Tuhan. Hari Selasa, belajar membaca. Hari Kamis belajar matematika. Dan pada hari Sabtu, anak-anak belajar pelajaran umum. Diego mana Diego? Sini. Sini Diego. Sini, di sini, di sini. Awalnya saat ia mengajar anak-anak, mereka sungkan. Namun lama-lama, anak-anak termotivasi karena ia menghadirkan suasana belajar yang sukacita dan menyenangkan. Awalnya hanya 20 orang anak, namun lama-kelamaan berkembang dan bertambah banyak menjadi 160-an orang anak. Ya, pertama kali mereka ketemu saya, mereka namanya tentara memanggil kan. Rasanya sungkan, malu, tapi saya rangkul mereka. Bahkan saya katakan begini, tidak ada orang bodoh di dunia ini. Dan tidak ada orang pintar di dunia ini. Orang bodoh karena tidak mau belajar. Orang pintar karena mau belajar. Jadi saya panggil mereka ke Koramil untuk agar mereka percaya diri, mau diajar gitu. Dan ternyata antusias luar biasa. Dari 20 orang bertambah sampai terakhir 160 orang lebih. Kalau waktu di Koramil ada kelas 1-2 sendiri, PAUD dan TK sendiri, 3-4 sendiri, dan 5-6 sendiri. Diajar oleh 3 orang guru, termasuk saya dengan ada 1 ibu persit. Dengan bertambah banyaknya jumlah anak, ia mulai kewalahan mengajar, sehingga ia dibantu oleh 1 orang ibu anggota persit dan 1 orang mahasiswa. Dari jumlah itu, mahasiswa ini kemudian mengajak anak-anak SMA yang ada di kampung mereka untuk dapat membantu, mengajar dan membimbing anak-anak yang semakin bersemangat untuk belajar. Ia pun membuat pembagian kelas dan materi mengajar. Anak-anak PAUD diajarkan pengenalan huruf, menggambar huruf, dan mewarnai. Anak-anak kelas 1, 2, dan 3 belajar membaca, sedangkan kelas 4, 5, dan 6 belajar matematika. Mulanya memang setengah mati. Bahkan waktu saya di Koramil, ada anak-anak yang tidak mau datang lagi ke Koramil karena takut matematika. Akhirnya kami jemput bola ke rumah. Kenapa? Bapak, kami tidak bisa matematika. Datang. Akhirnya kami ini cara mengajar 4 mata, secara persuasi pelan-pelan. Setelah dia mengerti, dia betah. Tidak begitu dia melepas mereka jalan sendiri, tidak. Kami cari, kenapa? Permasalahan apa? Bapak, kami tidak bisa matematika. Akhirnya persuasi 4 mata. Oh, cara kerja yang benar begini. Diajar pelan-pelan. Setelah dia mengerti, dia jadi betah dan datang terus ke sanggar belajar kami. Perubahan sangat drastis sekali. Pertama kali saya ajar matematika, saya buat tulisan, rata-rata semua hasil kerja mereka 0 semua. Pelajaran matematika 0 semua. Berkembangnya berjalannya waktu, ternyata memang ada perubahan. Dari 0 ada yang dapat 80, 90, bahkan ada yang 100. Dan membaca pun demikian. Kelas 6 pun ada yang tidak bisa baca. Tapi kami pelan-pelan dan sampai sekarang mereka berhasil semua. Bahkan sekarang PAUD pun bisa baca. Ada, nanti boleh lihat. Untuk terus menumbuhkan kepercayaan diri dari anak-anak ini, kalimat-kalimat tersebut diantaranya, tidak ada orang bodoh di dunia ini, pun tidak ada orang pintar di dunia ini. Orang-orang pintar karena mereka rajin belajar, sedangkan orang-orang bodoh karena mereka tidak belajar. Untuk itu, teruslah belajar walaupun keadaan sulit. Karena siapakah yang akan berbuat jahat padamu jika kamu rajin berbuat baik? Ini kemarin ada 1 kelas 6 SD, waktu ETA, dia sama sekali pelajaran di sekolah tidak pernah diajarkan. Pas ETA keluarlah pelajaran itu, seperti pelajaran diagonal, layang-layang, itu keluar di ETA. Dan dia bersyukur sekali dia mampu mengerjakan semua soal itu dengan baik. Padahal di sekolah dia belum dapat pelajaran itu. Tapi begitu ujian nasional, dia dapat pelajaran itu. Dan dia berterima kasih kemarin, dia bilang, Pak, terima kasih. Disinilah kami dapat belajar itu, ternyata waktu ETA keluar. Jadi 4 ditambah 5, 9. Tulis. Bisa. Tutup spidol.
Lanjut lagi sekarang. 3 ditambah 2. Ke jari. 11. Tidak tahan depan lain. Penempatan titik. Selang beberapa waktu ia tidak lagi bertugas sebagai Dan Ramil Halilulik, Belum bisa perkalian. namun bertugas di Kodim Belu di Atambua. Hal itu tidak menyurutkan semangatnya untuk tetap memberikan semangat bagi pembentukan karakter anak-anak di Halilulik. Kalau mensupport anak-anak ini, mulanya saya merangsang mereka juga. Jadi setiap kali kegiatan yang saya laksanakan di sini, mereka pulang, ada kala saya kasih permen, bahkan saya bawakan roti untuk ucapan terima kasih kehadiran mereka di sini. Dan setiap hari saya hadir di sini selalu memberikan support, semangat. Kalau guru-guru memberikan nilai, selalu saya berikan support. Kalau dapat nilai 100, selalu saya berikan support, hadiah. Dan hari ulang, tiap anak-anak punya hari ulang tahun, saya memberikan hadiah dari pribadi dari saya kepada mereka. Maka mereka senang sekali. Secara periodik, ia tetap mengambil waktu untuk mengajar anak-anak di tempat itu. Namun tempat belajar dipindahkan ke rumah-rumah penduduk yang telah bersedia menyiapkan tempat. Pembagian ruangan kelas ini, kebetulan ada salah satu mahasiswa bernama Ibu Ersin yang membagi tugas itu kepada anak-anak SMA. Mereka sekolah sambil mengajar. Jadi dibagi per PAUD ajarnya tentang mengenal huruf, menggambar huruf, bahkan mewarnai ini gambar-gambar yang diberikan. Kalau SD kelas 1, 2 kami kejar dengan bagaimana bisa membaca. Kelas 4, 5 sampai dengan kelas 6 kami sudah titik beratkan kepada apa? Matematika dengan pelajaran-pelajaran lain. Yang belum kerja, sama diperiksa 1 Rifan. Waktu berlalu, hari berganti. Kerja keras dan kerja ikhlas pun mulai membuahkan hasil. Anak-anak menunjukkan perkembangan yang menggembirakan. Mereka lancar membaca, lancar menulis, serta berhitung. Anak-anak pun terlihat antusias dan sukacita saat waktu belajar bersama tiba. Tidak sedikit ia harus membiayai aktivitas belajar mengajar menggunakan uang pribadi secara rutin. Namun baginya, itu tidak diperhitungkan. Saya dulu tidak pernah tahu perkalian, pertambahan, makanya saya mau ikut rumah belajar Halilulik. Karena ibu mengajar kami dengan baik. Seperti membantu kami untuk menghitung ataupun membantu kami untuk membaca. Saya senang belajar sini karena bisa menambah ilmu, bikin saya tambah pintar. Terima kasih Bapak Jember dan Ibu Guru semua karena sudah mempelajari kami dengan baik. Terima kasih kepada Pak Jemri dengan guru-guru lain karena telah mengajar kami. Ini yang kami siapkan anak-anak ini, kami betul-betul mendidik mereka bukan hanya mengerti tapi bisa. Sehingga ada beberapa orang yang kami sudah siapkan untuk melanjutkan sanggar ini. Bahkan Ibu Ersin seorang sarjana kimia, dia juga mempersiapkan adik-adik di sekitar sini, anak-anak SMA, bagaimana mengajar matematika yang benar, bagaimana mengajar mereka membaca yang benar. Kami sudah siapkan, sehingga di saat kami tidak ada pun, sanggar ini tetap berlanjut sampai dunia ini bisa jatuh pun tetap mereka lanjutkan. Keluarganya bahkan turut memberi dukungan. Demikian pula satuan di mana ia mengabdi dalam menunaikan tugas utama. Yang SD kelas 4, dia dari matematika awalnya belum bisa, terakhir sekarang sudah bisa. Terus yang SD kelas 2 dia tidak bisa baca, perubahannya sangat besar, dia bisa baca. Terus yang ketiga yang SD kelas 1 juga sama, sekarang sudah bisa membaca. Jam sekolah itu belum, karena mereka sudah lihat jam sebenarnya belum terlambat, tapi itu mereka sudah bilang, "Mama cepat mau ke sekolah, belajar ke sanggar." Bagi orang tua semuanya, jangan biarkan anak-anak bermain di luar sana. Panggil mereka, ajak mereka. Karena didikan itu penting sekali. Pendidikan itu penting sekali. Bahkan pendidikan itu nomor 1. Karena tanpa pendidikan, orang di luar sana tidak berakhlak. Perubahan yang pertama, anak saya yang kelas 4, yang Diandra, awalnya matematikanya perkaliannya kurang bisa. Kurang lancar. Setelah ikut sanggar belajar ini, dia bisa. Perkalian dari 1 sampai 10 bisa. Dia kuasai. Yang nomor 2, dia bisa, yang kelas 1 dia bisa belajar. Bisa baca.
dia sudah bisa membaca. Sebelumnya belum. Sejak semester pertama kelas 1 belum bisa membaca. Setelah ikut sanggar belajar, puji Tuhan dia sudah bisa baca. Yang kecil, yang sekarang masih umur 3 tahun, berani tampil, berani berbicara, percaya dirinya ada. Luar biasa orang tua, bangga semua dengan adanya sanggar ini. Bahkan mereka mengajukan sanggar ini jangan putus. Setelah saya pindah dari Koramil, mereka sarankan saya, Pak, jangan sanggar ini putus, karena anak kami dari tidak bisa jadi bisa. Ditambah 7. Ingat 8 sebelum. Titik. Titik tulis sudah titik. Belum bisa perkalian. Tulis di buku sepekerja. Para guru pun termotivasi karena antusiasme anak-anak ini. Mereka umumnya adalah anak-anak yang telah tamat SMA, serta ada juga yang masih mengenyam di bangku SMA. Ya, nama saya Winnie Aplugi. Di sini saya mengajar kelas 3 dan juga kelas 4. Kalau kakak ini namanya Kakak Dela, beliau mengajar PAUD. Sedangkan kakak ini namanya Ibu Lucy, beliau mengajar anak kelas 2 SD. Sedangkan ini namanya Ibu Neni, mengajar kelas 1 SD. Dan ini Ibu Rince, sama juga mengajar PAUD bersama Ibu Dela. Kami mengajar di sini, awalnya kami melihat antusias dari anak-anak. Ketika mereka pindah ke rumah belajar di sini, mereka begitu semangat untuk belajar. Tapi karena memang Bapak Jemri sudah pindah tugas, kebetulan dialihkan ke sini. Mereka begitu semangat sehingga Ibu Ercin mengajak kami untuk mengajar. Kebetulan kami tidak memiliki aktivitas di rumah, makanya kami coba mengajar, berbagi ilmu yang kami pelajari waktu masih sekolah. Di sini saya coba memahami, karena mereka juga masih anak-anak, coba masuk ke dunia mereka. Ketika mengajar, sedikit bermain dan juga bercanda dengan mereka supaya mereka juga senang. Ketika apa yang saya ajarkan mereka bisa mengerti. Semoga rumah belajar ini terus berlangsung karena masih banyak di luar sana anak-anak yang mungkin belum bisa mengerti pelajaran di sekolah, mungkin bisa bergabung juga ke sini. 12. Tambah 1 di depan 2. Bagi guru-guru ini, jangan kecil hati walaupun tidak ada imbalan, Tuhan akan memberikan yang terbaik. Hari ini kita berbuat baik kepada anak-anak, percaya Tuhan akan membalas di kemudian hari. Bahkan 1000 orang sudah siap untuk membalas kebaikan kita. Kapten Infanteri Jemri Mamenko membangun relasi dengan anak-anak sebagai sahabatnya. Ia terus menanamkan semangat belajar bagi setiap anak dan hati yang harus gembira untuk dapat terus berjuang meski keadaan cukup sulit. Setelah saya pindah ke Koramil, saya pindah dari Koramil ke Kodim, ibu guru di sini sampaikan, Bapak, kalau bisa Bapak tetap hadir dalam kegiatan belajar mengajar, biar memberikan support kepada mereka. Jadi dengan kehadiran saya, mereka semakin semangat karena kedekatan emosional dengan anak-anak. Ia berharap anak-anak ini akan terus belajar sehingga meraih masa depan yang gemilang. Dan pada waktunya nanti, mereka merupakan pilar-pilar utama bangsa yang akan kokoh menjaga kehormatan dan kewibawaan Indonesia dari perbatasan negeri. Kami katakan bilang ini, di sini tidak mencari kesalahan, tidak pernah cari kesalahan, dan tidak pernah mengatakan kamu bodoh sekali, tidak pernah. Bahkan kami katakan kamu maju ke depan berarti kamu sudah bisa. Semoga apa yang kami lakukan ini bermanfaat bagi mereka dan mereka bisa menularkan kepada orang lain, khususnya tentang pendidikan. Saya sampaikan kepada mereka, mau maju kita harus berpendidikan yang bagus, belajar yang baik. Saya katakan begini, tidak ada orang bodoh di dunia ini. Orang bodoh karena tidak mau belajar. Dan tidak ada orang pintar di dunia ini. Orang pintar karena orang mau belajar. Sehingga termotivasi kepada mereka semua.